Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Yasti Krisania dari NIM Akhir 118 kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisiologis pada ibu hamil. Perubahan fisiologis yang terjadi saat kehamilan merupakan sebuah akomodasi ibu untuk menjaga kehamilan, memelihara perkembangan janin, serta mempersiapkan untuk persalinan. Ada beberapa perubahan fisiologis pada ibu hamil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, perubahan respiratori. Nah, selama kehamilan ini, perubahan fisiologis pada ibu hamil, pola hormonal merupakan penyebab utama perubahan ventilasi pada fungsi pernafasan. Di sini perubahan respiratori ini dipengaruhi oleh beberapa hormon, di antaranya hormon progesteron, estrogen, dan juga prostaglandin. Perubahan respiratori ini, nah disebabkan yang pertama itu ada distensi uterus progresif yang menjadi penyebab utama perubahan volume paru dan juga dinding dada selama kehamilan, meliputi peninggian diafragma, perubahan konfigurasi toraks. Rahim yang membesar meningkatkan tekanan perut pada akhir ekspirasi sehingga membesar diafragma ke atas dengan dua konsekuensi. Yang pertama yaitu tekanan pleural negatif meningkat sehingga menyebabkan penutupan saluran udara kecil yang lebih awal mengakibatkan penurunan fungsional residual capacity dan juga expiratory reserve volume. Dan juga yang kedua yaitu tinggi dada itu menjadi lebih pendek sehingga toraks yang lainnya itu meningkat, kemudian dimensinya lalu dapat mempertahankan kapasitas paru total atau total lung capacity yang konstan. Nah, kemudian saat kehamilan juga terjadi perubahan yang lainnya seperti peningkatan kebutuhan respiratory rate. Hiperventilasi ini terjadi akibat peningkatan kapasitas inspirasi saat istirahat yang dikombinasikan dengan bronchodilatasi akibat kehamilan, sehingga memungkinkan VT untuk meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolik. Kemudian peningkatan kebutuhan oksigen ini yang dibutuhkan oleh uterus. Nah, konsumsi oksigen dan laju metabolisme basal itu meningkat masing-masing 21 hingga 14%, namun lebih rendah dibandingkan dengan penambahan ventilasi. Penurunan VRC yang disebabkan oleh kehamilan dikombinasikan dengan peningkatan konsumsi oksigen yang menurunkan cadangan oksigen ibu. Nah, juga umumnya terjadi hidung tersumbat, mimisan karena vasodilatasi pembuluh darah di hidung. Nah, meskipun kebutuhan oksigen ini meningkat, dengan peningkatan cardiac output dan juga peningkatan ventilasi alveolar, konsumsi oksigen akan melebihi kebutuhan ibu hamil. Perbedaan oksigen arteriovena menurun dan juga tekanan CO2 juga menurun. Kemudian yang kedua adalah perubahan pada payudara. Payudara dewasa ini terletak pada dalam dinding dada anterior sebagian besar yang terdiri atas jaringan adiposa dan juga unit lactiferus yang disebut sebagai lobus. Ini akan mengalir ke saluran lactiferus, lalu ke sinus lactiferus, dan kemudian ke kompleks putih areolar. Selama kehamilan, payudara mengalami perubahan anatomi dan fisiologi sebagai persiapan laktasi. Pada trimester yang satu, ductal sistem berkembang dan bercabang ke jaringan adiposa sebagai respon terhadap peningkatan estrogen. Peningkatan kadar estrogen juga menjadi penyebab penurunan jaringan adiposa dan ductus proliferasi dan juga pemanjangan. Estrogen juga merangsang kelenjar pituitari yang mengarah ke peningkatan kadar prolaktin. Pada trimester kedua, kelenjar susu ini sudah cukup berkembang untuk memproduksi komponen susu karena stimulasi dari prolaktin. Produksi susu terhambat dengan tingginya kadar estrogen dan juga progesteron sehingga kolostrum diproduksi pada selama itu. Nah, pada trimester ketiga ini ASI sudah terproduksi dan juga memungkinkan untuk bisa menyusui. Kebanyakan kehamilan menyebabkan areola menjadi lebih gelap, payudara bertambah lebih besar, dan juga kelendar von Moggeri menjadi lebih menonjol. Nah, selanjutnya perubahan metabolisme ibu berubah secara substansial. Selama kehamilan, kebutuhan kalori ini bertambah hingga 300 kalori tiap hari untuk ibu hamil dan juga metabolik basalnya meningkat 20 hingga 25%. Ada juga peningkatan kebutuhan terhadap besi, kalsium, lemak, dan juga protein. Nah, selanjutnya ada 3 metabolic change. Yang pertama, perubahan dalam metabolisme glukosa. Kehamilan merupakan keadaan adaptasi di metabolisme glukosa, memungkinkan pengalihan glukosa ke janin untuk mendorong perkembangan sekaligus mempertahankan nutrisi ibu yang cukup. Sel beta pankreas yang mensekresi insulin mengalami hiperplasia, mengakibatkan peningkatan sekresi insulin dan juga peningkatan sensitivitas insulin pada tahap awal kehamilan. Resistensi insulin ibu dimulai pada trimester kedua dan mencapai puncaknya pada trimester ketiga. Hal ini menyebabkan peningkatan sekresi hormon diabetogenik seperti laktogen plasenta manusia, hormon pertumbuhan, progesteron, kortisol, dan juga prolaktin yang menyebabkan penurunan sensitivitas insulin pada jaringan perifer seperti adiposit atau otot rangka. Resistensi insulin dan juga hipoglikemik relatif menyebabkan hipolisis sehingga ibu hamil lebih memilih menggunakan lemak sebagai bahan bakar untuk menjaga ketersediaan glukosa dan asam amino untuk si janin dan juga meminimalkan katabolisme protein. Plasenta memungkinkan transfer glukosa, asam amino ke janin tetapi tidak dapat ditembus oleh lipid yang besar. Yang kedua ada metabolisme lemak atau lipid. Perubahan metabolisme lipid ini mengakomodasi kebutuhan janin yang sedang berkembang. Peningkatan kadar trigliserida memenuhi kebutuhan energi ibu sedangkan glukosa disisihkan untuk si janin. Peningkatan kadar kolesterol LDL ini penting untuk steroidogenesis dari plasenta. Yang terakhir, perubahan metabolisme dari protein. Ibu hamil memerlukan peningkatan asupan protein selama kehamilan. Asam amino secara aktif diangkut melintasi plasenta untuk memenuhi kebutuhan janin yang sedang berkembang. Sekian dari saya mengenai perubahan fisiologis dari ibu hamil yang ditujukan untuk memelihara, menjaga, dan kehamilan ibu hamil serta mempersiapkan persalinan. Terima kasih.